lagi. Perkenalkan, nama saya Fadil Agil Hakim dari jurusan Teknik Telekomunikasi dengan NIM 1812305. Di sini saya akan menjelaskan tugas dari rangkaian dari materi rangkaian sekuensial yang kurang lebih menggunakan konsep flip-flop, dan di sini saya ditugaskan untuk membuat dua rangkaian flip-flop, yaitu D flip-flop sama JK flip-flop. Nah, untuk konsep awalnya D flip-flop ini, flip-flop itu digunakan untuk pada secara general itu digunakan untuk mengingat dari atau menyimpan memori dari satu nilai angka biner pada sebuah rangkaian. Nah, sebenarnya di mata kuliah Desain Sistem Digital sendiri untuk materi flip-flop itu sudah diterapkan di praktikum, di mana kami sebagai praktikan itu menerapkan konsep flip-flop untuk menyimpan memori angka biner yang akan diterapkan pada konsep parkir. Jadi di mana konsep flip-flop di situ digunakan untuk menyimpan memori, di mana apakah slot parkir itu terisi atau tidak, ataupun slot parkir tersebut itu sebelumnya terisi oleh mobil atau tidak. Jadi sebenarnya konsep flip-flop ini sudah pernah digunakan, dan mungkin langsung saja saya menjelaskan rangkaian yang saya buat. Dan untuk di flip-flop sendiri itu adalah komponen digital yang digunakan untuk menyimpan memori dari nilai 1 bit. Nah, menyimpan atau mengingat ya berarti. Dan biasanya itu hanya ada satu input dan juga ada clock. Di sini kita di keterangan tugas dijelaskan untuk input clocknya menggunakan function generator yang menghasilkan sinyal persegi, dan untuk parameternya kita diberi kebebasan untuk mencari nilai yang sesuai. Nah, di sini saya untuk fungsi generatornya sudah menggunakan sinyal persegi, dan untuk parameternya seperti ini. Saya menggunakan frekuensi 1 Hz, amplitude 5 volt, dan DC offsetnya 2,5 volt. Nah, seperti biasa dari inputnya itu, karena ini memori 1 bit, saya akhirnya menggunakan deep switch yang hanya ada 1 bit, ada satu input saja. Dan di sini dari switch di sini akan masuk ke input, kemudian dari clocknya sudah dijelaskan tadi, clocknya berasal dari function generator, dan di sini ada dua output. Nah, outputnya itu ada output dan inverted output. Jadi mungkin dari nama sudah kelihatan. Jadi misalkan outputnya di sini bernilai 1, berarti invertednya 0, dan begitu pula sebaliknya. Dan mungkin bisa dicoba untuk dan seperti yang bisa dilihat di switchnya ini nilainya adalah 1, makanya di outputnya ini LED-nya menyala, karena di konsep di flip-flop sendiri nilai pada output itu akan menyalin dari nilai inputnya. Dan secara konsep kapan nilai outputnya itu sama dengan nilai inputnya itu ketika sinyal clocknya itu bereaksi pada sinyal clocknya itu berada pada transisi dari low ke high, jadi dia kayak rising edge gitu. Dan kurang lebih seperti itu. Seperti biasa VCC nya ke T-Rock positif dan groundnya ke negatif. Apalagi
perlu dijelaskan. Oke. Mungkin lanjut saja ke penjelasan yang jika flip-flop. Nah, untuk jika flip-flop sendiri itu bedanya jadi di sini kita menggunakan dua input, yaitu input J dan input K. Dan untuk J-nya harusnya yang ini ya. Terus yang K-nya harusnya yang ini. Oke. Nah, kalau jika flip-flop ini tuh fungsi utamanya sebagai elemen memori 1 bit yang perilakunya ditentukan oleh input J dan K. J ini sebagai set dan K sebagai reset, dan dibutuhkan clock juga. Dan seperti tadi, untuk clocknya itu menggunakan sinyal persegi, dan parameternya ya kita bebas untuk mengeksplorasi nilai parameternya. Nah, kalau nggak salah ini nilainya berarti J dan K nya 0, kalau ini 1. Apa ini, saya nggak tahu ini 01 atau yang gimana. Pokoknya intinya jika flip-flop itu punya 4 mode operasi. Jadi jika J dan K keduanya low, flip-flop akan mengingat atau menahan keadaan terakhirnya. Output key ya. Nah, misalkan ini kan 1, misalkan keadaan terakhirnya. Nah, jadi dia akan mengingat ini. Jadi keadaan terakhirnya itu output invertednya yang menyala. Jadi ketika dia J dan K nya 00, maka dia akan mengingat terus nilai outputnya. Terus misalkan mode reset itu J nya 0, K nya 1. Jika J nya low dan K nya high, output key akan reset atau dipaksa menjadi nil pada saat pemicuan clock berikutnya. Dan mode set yaitu J1 dan K0. Jika J high dan K low, output key akan reset atau dipaksa menjadi 1 pada saat pemicuan clock berikutnya. Dan mode toggle ini adalah fitur andalannya. Jika J dan K di input di high, maka output key akan membalik ke keadaan sebaliknya setiap kali clock berdetak. Jadi dia konsepnya kayak berdetak gitulah. Jadi key dan key aksennya selalu bergantian untuk bergantian nyala. Yang satu high, sini low, dan begitu juga sebaliknya. Sebenarnya yang menjadi inti dari JK flip-flop sendiri itu seperti itu. Jadi tidak sesimpel ketika kita di flip-flop tadi yang menggunakan memori saja. Jadi dia akan hanya menyimpan memori 1 bit yang lebih sederhana. Tapi di JK flip-flop ini kita harus memperhatikan 4 mode tadi yang kita gunakan. Nah, yang seperti yang 4 mode operasi tadi itu ya ada mode memori atau tahan yang ketika J dan K nya 0. Terus mode resetnya ketika K nya 1. Terus mode setnya ketika J nya 1, K nya 0. Dan mode toggle atau balik ketika keduanya itu jadi high. Itu kurang lebih. Nah, di sini juga ada yang namanya ini CLR sebagai clear. Ini outputnya. Di sini ada inverted outputnya J1 clock, terus ada reset K1. Dan mungkin bisa dan
untuk yang ini di switch yang ketiga itu berfungsi sebagai pengatur input J dan K. Nah, sebentar. Kurang lebih untuk J dan K itu utamanya sih di 4 mode tersebut, yang dimana ada mode tahan ketika kedua saklar di posisi off, hasilnya ya tidak peduli berapa kali clock berdetak, keadaan LED biru dan merah ya nggak akan berubah sesuai dengan kondisi terakhirnya. Terus untuk mode reset, ketika kayak clocknya itu dari high ke low, output key akan dipaksa menjadi 0. Dan kemudian untuk mode setnya pada tepi turun clock berikutnya dari low high ke low, ya output key akan dipaksa menjadi 1. Jadi yang output key-nya yang LED merahnya yang menyala, LED birunya LED birunya menyala dan LED merahnya akan mati. Terus ketika mode toggle, kedua saklar di posisi on, setiap kali terjadi tepi turun clock, jadi keadaan key-nya akan membaik dan LED biru dan merah berkedip secara bergantian seperti yang kita lihat sekarang. Kurang lebih itu saja penjelasan saya. Saya mohon maaf apabila penjelasan yang saya berikan terutama jika flip-flop ini sedikit tidak memuaskan, karena apa yang saya pahami itu adalah di bagian ketika dia input dan outputnya, dan mungkin yang saya masih kurang bingung itu di bagian ini pin resetnya. Karena saya melihat pada rangkaian-rangkaian yang lain yang ada di Tinkercad itu, mereka menggunakan kabel tersebut sebagai bagian dari rangkaian, dan juga untuk reset, dan reset ini digunakan hingga saya masih kurang bingung kurang memahami. Dan seperti sama juga ketika reset pada di flip-flop. Jadi apa yang saya pelajari di flip-flop ini adalah intinya flip-flop itu digunakan untuk menyimpan atau sebagai memori pada suatu angka biner, dan dalam kondisi ini nilai 0 dan 1, dan penerapannya itu saya rasa bisa diterapkan di real life itu. Dan apa yang telah saya pelajari di praktikum desain digital itu, penerapan flip-flop ini ada di sistem parkir, yang dimana sistem flip-flop ini digunakan untuk menyimpan data slot parkir yang terisi atau tidak. Misalkan slot parkir yang terisi akan bernilai 1 atau high, atau yang kosong bernilai 0 atau low. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Apabila masih banyak kekurangan, saya mohon maaf. Terima kasih atas kesempatannya.